Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hani, MMSI CIC, dan juga para pendengar. Kali ini kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang Windows. Anggota kelompok 6, yang pertama Amalia, lalu Deni, lalu Eva Juliani, dan yang keempat Habib Akbar Al-Rizki, lalu Monica Sanda Iskandar, lalu Rashid Iskandar Prayogi. Next. Adapun isi dari materi presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa itu Windows, lalu yang kedua, sejarah Windows, yang ketiga, perkembangan Windows dari masa ke masa, yang keempat, Windows sebagai jembatan pekerjaan manusia, lalu perbedaan Windows dengan Linux, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama, apa itu Windows? Sistem operasi Windows atau kerap disebut Windows saja adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan terkemuka yang bernama Microsoft Corporation. Sebagai sebuah sistem operasi, Windows menggunakan Graphical User Interface atau GUI atau diusung dengan tampilan antarmuka yang berbasis grafis. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang berisi kode-kode yang dapat digunakan sebagai otaknya komputer. Dengan digunakannya produk Windows, komputer dapat menyala dan dapat digunakan untuk mengolah data, baik itu input atau output data sesuai dengan yang dikehendaki oleh penggunanya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Deni, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Amalia atas waktunya. Selanjutnya, yaitu sejarah Windows. Pada tahun 1983, Microsoft Windows mengumumkan pengembangan sebuah graphical user interface untuk sistem operasi buatannya. MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System yang telah dibuat untuk sistem IBM PC. IBM PC ini adalah sebuah sebutan untuk keluarga komputer yang di dalamnya terdapat produk dari IBM, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pelayanan atau service. Dalam perangkat keras yaitu ada mesin server, ada storage, ada pencetak. Dalam perangkat lunak yaitu ada DB2, ada Tivoli, Rational, Lotus, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam service yaitu pelayanan kelangsungan bisnis, pelayanan perubahan bisnis, dan lain sebagainya. Dan kompatibelnya semenjak tahun 1981. Jadi Microsoft Windows atau Windows ditemukan oleh dua orang yang sudah bersahabat sejak kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Karena kedua orang ini, sekarang Windows mengalami banyak perkembangan, mulai dari versi 1 ke versi lainnya. Nah, sebelah kanan ini terdapat foto Bill Gates dan Paul Allen. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eva Julian kepadanya. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini kepada saya untuk meneruskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan Windows dari masa ke masa. Diawali dengan Windows 1.0. Windows 1.0 ini dirilis pada tahun 1985. Microsoft Windows 1.0 ini menghadapi perjuangan berat yang panjang untuk mendominasi pasar. Windows pertama ini merupakan sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dibuat perusahaan Microsoft. Kemudian yang kedua ada Windows 2.0, ada Windows 3.0, Windows NT 3.1, Windows 95.0, Windows 98, dan Windows 2000. Oke, saya lanjutkan. Untuk peluncuran yang selanjutnya ada Windows ME, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, dan Windows 8. Next. Kemudian dilanjutkan dengan perilisan Windows 8.1, Windows 10, dan Windows 11. Nah, Windows 11 ini adalah versi Windows terbaru yang dirilis utama dari sistem operasi Windows NT yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows 11 dirilis pertama kali pada 24 Juni 2021. Versi ini memiliki sistem operasi regenerasi dari Windows 10X. Windows ini menampilkan perubahan banyak pada shell Windows yang dipengaruhi oleh Windows 10X yang dibatalkan, termasuk salah satunya menu Start yang didesain ulang, penggantian Live Styles dengan panel widget terpisah di text bar. Pada versi ini, Internet Explorer atau IE juga telah diganti dengan Microsoft Edge sebagai browser web default. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Habib, kepadanya dipersilakan.
Terima kasih kepada Eva yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Windows sebagai jembatan pekerjaan manusia. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft Office adalah software aplikasi yang memiliki juta manfaat. Yang kedua ada Adobe Reader. Adobe Reader merupakan perangkat lunak dari keluarga Adobe Acrobat. Software ini memiliki fungsi membaca, mencari, verifikasi, dan menandai secara digital dan mencetak data dengan format PDF. Yang ketiga ada PDF Creator. Tidak jauh berbeda dengan Adobe Reader, PDF Creator memiliki fungsi yang memungkinkan untuk membuat dokumen PDF. Yang keempat ada AutoCAD. AutoCAD merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang kelima ada McFistinger. McFistinger merupakan salah satu antivirus portable yang digunakan mendeteksi dan menghapus virus tertentu untuk membantu administrator dan pengguna ketika berhadapan dengan sistem terinfeksi. Yang keenam ada Google Chrome. Google Chrome adalah software yang digunakan untuk melakukan pencarian di dunia maya. Yang ketujuh ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan salah satu program editor yang terkenal dapat mempermudah pekerjaan kita. Yang ke-8 ada Adobe Freehand atau Macromedia Freehand. Software Macromedia Freehand merupakan aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi diorientasikan untuk pasar pemasaran desktop profesional. Yang ke-9 ada CorelDRAW. CorelDRAW terdengar lebih familiar dibanding Macromedia Freehand. Editor grafis ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Yang ke-10 ada Windows Internet Explorer. Mirip dengan Google Chrome, Windows Internet Explorer merupakan sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Monik. Kepadanya, silakan. Oke, terima kasih kepada Habib atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan Windows dengan Linux. Yang pertama itu dari segi sistem partisi. Windows ini tidak dapat membaca file yang berpartisi Linux, sedangkan Linux masih ada kemungkinan bisa membuat dan membaca file partisi Windows. Dan yang kedua, ada hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, ada dukungan perangkat keras. Keempat, ada pengembangan wadah. Dan yang kelima, ada keamanan. Nah, dari segi keamanan ini, Windows ada banyak virus yang dikembangkan karena kepopuleran dan mekanisme menjalankan aplikasinya. Sedangkan Linux lebih aman karena tidak banyak virus yang dikembangkan dan juga model menjalankan aplikasi Linux yang berbeda bila dibandingkan dengan Windows. Dan yang terakhir itu dari segi penampilan. Windows ini memiliki tampilan relatif lebih baik karena sudah mampu memberikan interface yang ramah serta memanjakan kita. Sedangkan Linux tampilannya relatif lebih tertinggal dibandingkan dengan Windows. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada Rashid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Monik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama itu kelebihan. Nah, kompatibel dengan banyak program Office. Yang kedua, interface dan kegunaan sistem yang sangat mudah, mendukung beragam hardware komputer, fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah, dukungan software yang optimal dan dari pengembang dan developer. Banyak pilihan software yang tersedia. Fitur dukungan untuk jenis partisi hard disk yang lebih banyak. Nah, sekarang kekurangannya yaitu menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar, sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya. Harga lisensi original yang lumayan mahal, sering melakukan beberapa patch. Sistem operasi yang memiliki update terlalu cepat. Keamanan pada sistem operasi yang sangat mudah diretas dan diperlukan adanya antivirus tambahan. Baik, berikut penyampaian materi dari saya dan kelompok saya kembalikan kepada Amelia. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok NEM yang telah menyampaikan materi. Adapun materi hari ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.